pertanyaan yang sulit ini. Harta, tahta, wanita. Jadi semua laki-laki godaannya itu. Tapi sekali lagi bagaimana kita sebagai seorang laki-laki dalam hal ini, dan tentunya sebagai seluruh umat manusia itu harus mengenal kata qanaah. Neriman, bahasanya neriman ing pandum. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan kurang lebih al-qanaah kanzun la yafna. Jadi qanaah itu adalah sebuah kekayaan hati, sebuah sikap yang tidak akan pernah rusak. Tadi harta, tahta, wanita. Seorang laki-laki pasti punya ambisi untuk menjadi apapun yang dia inginkan. Seorang laki-laki juga pasti punya harapan mendapatkan apa tadi? Harta, berarti tahta, kedudukan. Harta berarti pengen kaya raya, tahta ingin mendapatkan pangkat setinggi-tingginya, dan wanita, seorang laki-laki nalurinya pasti suka wanita cantik. Begitu juga wanita, pasti suka laki-laki tampan. Makanya sering saya sampaikan, kalau ada laki-laki kok tidak suka wanita cantik, begitu juga sebaliknya, seorang wanita tidak suka laki-laki tampan, itu munafik. Karena laki-laki pasti cenderung suka perempuan cantik, perempuan suka laki-laki yang tampan. Akan tapi cantik, tampan ini relatif. Nah, makanya tadi saya bilang kita harus bisa qanaah. Qanaah dalam arti menerima apapun. Kalau bahasa orang Jawa mengatakan nrimo ing pandum. Mun dijatah kali Gusti Allah, kedudukan orang ini sampai mana? Harta orang ini sampai mana? Terus kemudian wanita yang dia miliki jodohnya yang seperti apa? Tapi kalau kita tidak bisa berdamai dengan tiga ini, maka ya selamanya akan selalu melihat yang lebih hijau, melihat yang lebih tinggi. Karena memang cobaannya seperti itu. Jadi pentingnya neriman, pentingnya qanaah, dan bagaimana hati kita merasa cukup. Kalau kita mungkin belajar sedikit dari ilmu zuhud ya, atau zuhud itu tidak selamanya tanpa menggunakan harta benda sama sekali. Kalau zuhud, kalau boleh saya analogikan di zaman sekarang ini ya, menggunakan seperlunya saja. Contoh seperti ini misalkan, ketika jenengan habis lari, terus kemudian apa yang dibutuhkan? Ini hampir sama dengan contoh yang ada di hukum Gosen dalam ilmu ekonomi. Hukum Gosen mengatakan seorang yang lari maraton, dia akan diberikan gelas yang pertama minuman, itu paling nikmat. Gelas kedua kenikmatannya berkurang, gelas ketiga bahkan semakin banyak akhirnya dia muntah. Ini sama halnya dengan harta dan tahta. Ini harta ini bukan kok semua kita miliki, tapi kita mengambil sesuai kebutuhan kita. Jadi tadi saya analogikan orang yang lari tadi meminum air secukupnya. Jenengan lari kemudian haus dikasih air segalon. Kinten-kinten Anda minum galonnya semua atau cukup 1 gelas, 2 gelas yang membuat dahaganya berkurang. Kira-kira seperti itu dalam zuhud zaman now seperti ini. Nah, kaitan dengan tadi harta, berarti kita menggunakan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau manusia pasti butuh harta, semua orang juga kadang dibutuhkan loh. Tadi seorang laki-laki pasti punya ambisi untuk menjadi seorang. Tapi bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri? Cita-cita boleh setinggi langit, himmatul ulya itu perlu, tapi kita juga harus realistis dengan keadaan yang ada dan jangan sampai tergoda oleh karena pengen harta yang melimpah, pengen tahta yang tinggi, kemudian digoda oleh perempuan yang lebih cantik mungkin secara fisiknya, karena kecantikan fisik itu 5-10 tahun itu habis, tapi kalau kecantikan hati, kecantikan kecerdasan itu insya Allah investasi yang bisa dibawa sampai mati. Jadi sebagai laki-laki bagaimana tadi menerima qanaah dan membentengi diri kita bahwasanya kita sudah berdamai dengan diri kita sudah cukup. Harta sudah cukup, tahta sudah cukup, apalagi wanita karena sudah punya istri yang cantik secara dohiriyah dan batiniah. Mungkin seperti itu. Kalau misal mendapatkan budaya seperti itu, itulah gunanya ilmu. Itulah gunanya kenapa kita harus belajar. Belajar tidak hanya transformasi pengetahuan, tapi juga belajar untuk mendidik diri kita, mendidik nafsu kita. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa Allah itu memberikan rizki kepada manusia berbagai macam. Jadi mencintai itu rezeki, anak-anak itu rezeki, kebahagiaan itu rezeki, kemudian teman-teman yang kita miliki itu juga rezeki. Jadi rezeki itu berbagai macam bentuknya.
Nah, orang miskin itu adalah orang yang menganggap bahwa rezeki itu hanya sekedar materi. Jadi andai kita mau melihat makna dari rezeki yang amat luas, maka kita akan lebih mudah bersyukur. Tentu perempuan itu pasti sangat mudah tergoda ya, apalagi dengan harta, karena memang itu cobaan terberat bagi wanita. Tetapi sebetulnya ketika kita mau mempelajari lagi, melihat ke dalam diri kita, mengambil secukupnya sesuai apa yang kita butuhkan saja, kita akan mengetahui bahwa sebetulnya uang itu terkadang bukan hal yang betul-betul kita butuhkan, tetapi adalah hal yang kita butuhkan saat kita butuh sesuatu untuk menambal kekurangan di dalam diri kita. Misalnya kita merasa insecure, akhirnya kita belanja makeup yang berlebihan, atau kita ingin merubah hal-hal yang seharusnya tidak boleh diubah ya, karena sudah diberi oleh Allah. Operasi plastik, kemudian menambahi sesuatu yang berlebihan mungkin seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari kurangnya penerimaan terhadap diri kita. Ada hal yang kurang di dalam diri kita sehingga menambalnya adalah dengan faktor eksternal, yaitu harta. Jadi andaikan penerimaan ataupun rasa qanaah itu ditinggikan lagi, pemahaman terhadap rezeki, kemudian pandai-pandai untuk menikmati atau merayakan apa yang kita miliki, insya Allah rumput kita akan lebih hijau daripada rumput tetangga. Jadi mungkin tambahan sedikit, saya kaitan tadi merasa cukup. Jadi seorang laki-laki tadi melihat wanita itu ya pastikan ketika Anda menjadi suami, wanita cantikmu adalah istri. Jadi terlepas cantik itu relatif, tapi kalau mindset kita sudah dibangun di sini, wanita tercantik kita adalah istri kita yang ada di rumah. Maka insya Allah kita tidak akan tergoda dengan siapapun yang menggoda. Terus kemudian masalah harta tadi, kita sudah cukup dengan apa yang kita punya. Makanya kalau sering Abah Suyuti itu menyampaikan yang dibutuhkan itu bukan kaya, tapi berkah, barokah yang cukup. Jadi bagaimana hati kita itu kaya, walaupun serba kecukupan, serba sederhana, tapi hati kita kaya. Yang penting hatinya kaya, merasa cukup, jangan sampai merasa kekurangan. Karena di luar sana banyak orang yang sudah kaya, tapi tidak merasa cukup. Begitupun juga dengan tahta tadi. Tahta itu sebuah keniscayaan ketika seorang lelaki, saya bilang tadi, pengen mencapai satu level-level tertentu. Tapi bagaimana kita mendamaikan diri kita, menerima dengan segala takdir, terlepas himmatul ulya, cita-cita yang tinggi itu harus kita perjuangkan, tapi kita juga harus tahu posisi kita, tidak ngoyo bahasanya. Ada, kalau kata Gus Dur mengatakan jabatan itu tidak perlu dicari dan tidak perlu dibela mati-matian. Kira-kira seperti itu tambahan. Kalau juga mau nambahin, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena uang itu bisa menambal kekurangan yang ada di dalam diri kita, tapi sifatnya hanya sementara. Pada akhirnya perasaan kurang dan kosong itu akan menagih lagi kepada diri kita. Perasaan insecure itu akan datang lagi. Oleh sebab itu, makanya kenapa harta yang dibutuhkan tidak pernah habis. Jadi selalu butuh lagi. Nafsunya selalu minta lagi. Ya karena kita tidak menempel kekurangan itu sesuai dengan obat yang memang betul-betul dibutuhkan. Kita hanya melampiaskannya dengan hal-hal eksternal yang kita pikir itu merupakan solusi, padahal bukan. Jadi memang belajar untuk menerima, kemudian belajar untuk bersyukur itu harus lebih digiatkan lagi, harus disadari kita ini sebagai hamba adalah tugasnya untuk bersyukur terhadap apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari berupaya supaya kita ini bisa menjadi seorang hamba yang kafah, punya hidup yang signifikan, sehingga bisa menolong banyak orang, atau misalnya motivasi mencari hartanya itu karena ingin mandiri, tidak merepotkan orang lain, atau ingin menolong orang lebih banyak lagi. Kurang lebih demikian.